Insiden yang akan dikenang sebagai komedi paling memalukan dalam sejarah militer pasukan pertahanan Israel, IDF, ini bermula dari operasi penggeledahan agresif oleh satu peleton pasukan elit Gifati. Berdasarkan intelijen sampah yang mereka terima, mereka meyakini bahwa pasar induk buah di Gaza City menyembunyikan terowongan rahasia. Dengan kekuatan penuh, 40 personil didukung 2 kendaraan lapis baja Namer, mereka menyerbu masuk ke area pasar, melindas lapak-lapak semangka dan jeruk dengan roda rantai besi mereka. Mereka berteriak-teriak kasar, menendang keranjang buah dan memukul pedagang. Namun arogansi mereka terhenti seketika saat mereka mencapai gudang pendingin utama. TNI yang sudah memantau pergerakan mereka menutup pintu jebakan. Tim anti-tank TNI yang bersembunyi di balik tumpukan kardus apel melepaskan tembakan roket C-90 dari jarak nol. Ledakan dahsyat menghantam kendaraan Namer terdepan, membelahnya menjadi 2 bagian yang terbakar. Roda rantai kendaraan kedua putus dihantam ranjau darat. Dalam sekejap, pasukan Israel yang tadinya merasa jagoan, kini terjebak di tengah pasar yang sempit, dikepung oleh api dan laras senjata prajurit Garuda yang muncul dari segala arah. Pasar buah itu berubah menjadi blender raksasa yang siap mencincang mereka. Pertempuran jarak dekat yang terjadi di lorong-lorong pasar berlangsung brutal dan singkat. Pasukan IDF yang kehilangan perlindungan kendaraan mencoba berlindung di balik meja beton lapak buah, namun itu sia-sia. Pasukan Raider TNI menghujani mereka dengan tembakan senapan serbu dan granat tangan. Tubuh-tubuh tentara elit Gifati berjatuhan, menimpa tumpukan nanas dan melon yang pecah. Darah mereka bercampur dengan jus buah yang menggenang di lantai pasar. Jeritan kesakitan memenuhi udara yang berbau mesiu dan aroma manis buah yang hancur. TNI bergerak taktis, menghabisi setiap perlawanan dengan efisiensi mematikan. Penembak jitu TNI di lantai 2 menargetkan kaki dan tangan musuh, membuat mereka lumpuh dan tidak bisa lari. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 30 tentara IDF tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Sisa 10 orang yang masih hidup terpojok, kehabisan amunisi dan gemetar ketakutan di depan sebuah gudang penyimpanan khusus yang pintunya tertutup rapat. Mereka melempar senjata dan mengangkat tangan. Wajah mereka pucat pasi, menyadari bahwa nyawa mereka kini ada di tangan pasukan yang baru saja membantai rekan-rekan mereka tanpa ampun. Ke-10 tentara Israel yang tersisa dipaksa berlutut dengan tangan di belakang kepala. Pasukan TNI segera melucuti perlengkapan mereka dengan kasar. Rompi anti peluru, helm, dan sepatu lars ditarik paksa, membiarkan mereka bertelanjang kaki di lantai pasar yang becek. Mereka menangis tersedu-sedu, memohon ampun dalam bahasa Ibrani yang tak dipedulikan oleh prajurit TNI. Komandan TNI kemudian memeriksa gudang tempat mereka terpojok. Saat pintu gudang dibuka, aroma yang sangat kuat, menyengat, dan mematikan bagi orang asing menyembur keluar. Gudang itu ternyata berisi stok durian montong impor kualitas terbaik yang baru saja tiba untuk didistribusikan. Aroma gas belerang alami dari ratusan durian itu langsung memukul hidung para tawanan Israel. Mereka batuk-batuk, menutup hidung, dan mata mereka berair. Mereka mengira TNI menyimpan senjata kimia atau mayat busuk di sana. Melihat reaksi ketakutan mereka terhadap bau raja buah, Komandan TNI mendapat ide hukuman yang brilian. Ia tersenyum lebar dan berkata kepada anak buahnya, "Jangan bawa mereka ke sel dulu. Kita ajak mereka makan siang menu spesial." Inilah awal dari siksaan yang sesungguhnya. Para tawanan didudukkan melingkar di tengah pasar. Di hadapan mereka, prajurit TNI meletakkan belasan butir durian besar yang sudah matang sempurna dan merekah. Baunya begitu pekat hingga membuat udara terasa tebal. Tentara Israel memandang buah berduri itu dengan horor, mengira itu adalah alat penyiksa berduri atau bom biologi. "Makan, ini vitamin buat otak kalian yang mampet," perintah Komandan TNI. Seorang prajurit membuka satu durian, mengambil daging buahnya yang kuning lembek dan baunya menusuk, lalu menyodorkannya ke mulut tawanan pertama. Tentara Israel itu menggeleng kuat, mulutnya terkunci rapat, air mata mengalir deras karena takut diracuni. "Buka atau ditembak," bentak TNI. Dengan gemetar, ia membuka mulut.
Begitu daging durian menyentuh lidah, reaksi tubuhnya instan. Ia langsung gagging, mual hebat, matanya melotot, dan wajahnya berubah hijau. Ia mencoba memutahkannya, tapi TNI menampar pipinya pelan, memaksanya menelan. Telan, enak itu, sorak prajurit TNI sambil tertawa. Bagi tentara Zionis, rasa krimi yang difermentasi dengan bau gas itu terasa seperti memakan kaos kaki busuk yang dicampur bawang dan gula. Hukuman makan durian resmi dimulai. 5 menit setelah suapan pertama, pemandangan di pasar itu menjadi sangat kacau dan menggelikan bagi warga lokal yang menonton. Ke-10 tentara elit IDF itu kini berguling-guling di lantai, muntah-muntah hebat. Perut mereka yang tidak terbiasa dengan kandungan gas dan alkohol alami durian mengalami syok. Mereka bersendawa, burping, keras, dan setiap kali bersendawa, bau durian keluar lagi dari mulut mereka, membuat mereka mual lagi. Siklus setan ini terus berulang. It's poison, help me, my stomach is burning. Ini racun, tolong, perutku terbakar, jerit salah satu sarsan Israel sambil memegangi perutnya. Wajah mereka merah padam, keringat dingin mengucur deras sebesar biji jagung. Mereka mengalami apa yang disebut orang lokal sebagai mabuk duren, tapi dalam versi ekstrim karena kondisi stres. Mereka terlihat seperti orang sakau, mata merah berair, ingus meleleh, dan mulut penuh sisa durian. Mitos tentara super Israel hancur lebur. Mereka tumbang tak berdaya hanya karena buah lokal. Warga Palestina tertawa terbahak-bahak melihat penjajah mereka dikalahkan oleh buah yang bagi mereka sangat lezat. TNI belum puas. Komandan memerintahkan bahwa setiap tawanan harus menghabiskan 1 butir durian utuh sendirian. Jangan disisakan, bijinya dijilat sampai bersih, perintahnya. Ini adalah hukuman mati bagi lidah mereka. Dengan sisa tenaga, sambil menangis sesenggukan, para tawanan itu dipaksa memakan biji demi biji. Mereka makan sambil menangis, ugly crying. Air mata dan ingus bercampur dengan daging durian di wajah mereka. Tangan mereka lengket dan bau. Setiap suapan adalah perjuangan melawan refleks muntah. Beberapa tentara mencoba pingsan untuk menghindari hukuman, tapi TNI menyadarkan mereka dengan mendekatkan kulit durian ke hidung mereka, yang langsung membuat mereka bangun kaget karena baunya. Mereka merengek seperti bayi. Please, shoot me instead. No more fruit. Tolong, tembak saja saya. Jangan buah lagi. Harga diri mereka hancur total. Mereka bukan lagi pasukan komando. Mereka adalah korban kekerasan kuliner yang brutal. Perut mereka kembung penuh gas, membuat mereka kentut terus-menerus, menambah aroma busuk di area tersebut yang membuat situasi semakin kocak, namun menyedihkan bagi mereka. Setelah pesta makan selesai, TNI memberikan aksesoris tambahan. Kulit-kulit durian bekas makan tadi diikat dengan tali rafia dan dikalungkan ke leher para tawanan seperti medali kehinaan. Bau kulit durian itu menempel tepat di bawah hidung mereka, memastikan mereka mencium aroma itu setiap detik. Mereka kemudian diarak berjalan jongkok, duck walk, keliling pasar. Warga yang menonton bersorak-sorai. Tentara Israel berjalan tertatih-tatih, sesekali berhenti untuk muntah lagi karena mabuk duren yang belum hilang. Wajah mereka pucat, mata cekung, dan napas mereka bau naga. Mereka menjadi tontonan sirkus. Anak-anak kecil Palestina menutup hidung sambil menunjuk-nunjuk dan tertawa. Ini adalah penghinaan psikologis yang jenius. TNI tidak perlu memukul mereka. Cukup membiarkan buah itu bekerja. Para tawanan itu terlihat sangat depresi, menyadari bahwa video mereka yang berkalung kulit durian dan muntah-muntah sedang direkam dan akan menjadi aib abadi. Akhir dari hukuman fisik ini adalah penahanan. Namun sel mereka bukan sel biasa. TNI menempatkan mereka di sebuah ruangan kecil berventilasi minim dan di dalamnya diletakkan tumpukan kulit durian dan beberapa durian yang sudah terlalu matang, hampir busuk. Selamat tidur dengan wangi surga, kata penjaga sel sambil mengunci pintu.